Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ketika biaya hidup naik. Upah minimum 2022 secara nasional hanya naik 1,09%. Hal itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hingga 10%. Entah pekerja harus senang atau sedih menyambut keputusan ini. Sementara di saat yang bersamaan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di musim hujan. Serta menjelang lebaran saat ini, harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai sudah naik lebih dari persentase upah minimum. Kondisi ini membuat kita semakin menjerit. Kalau tidak pintar-pintar mengatur keuangan, bisa saja utang sana-sini untuk menutup beban pengeluaran yang membengkak. Dikutip dari Cermati, berikut adalah cara mensiasati biaya hidup yang tinggi meski gaji hanya naik tipis. Yang pertama, memperbarui rencana anggaran. Mengingat harga kebutuhan tidak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbarui rencana anggaran. Buatlah daftar pengeluaran baru dengan harga teranyar. Belanja sembako, menghitung kenaikan harga telur ayam, minyak goreng, cabai, dan barang sembako lain. Kalau ada yang pengeluaran yang bisa dikurangi atau dipangkas dari daftar belanja sebelumnya, segera lakukan agar tidak besar pasak daripada tiang. Contohnya belanja sembako pada rencana anggaran bulan awal sebesar 300.000 menjadi 350.000 dengan adanya kenaikan. Kalau ada rencana pembelian kompor baru, maka kamu bisa mencoret atau menunda rencana tersebut kalau masalah kompor lama hanya karena sudah berkerak dan masih bisa dipakai. Kedua, mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kamu bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa kamu membelinya. Misalnya ingin membeli tas baru karena biar gaya, itu namanya keinginan. Tapi kalau membeli karena tas sudah rusak, barulah kebutuhan. Di situasi harga-harga sedang naik, tak perlu meninggikan gengsi. Kamu harus ingat bahwa gajimu tidak naik atau naik sedikit, sebaiknya hindari sifat konsumtif. Hindari gaya hidup bermewah-mewahan, namun sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunjangnya. Ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sebaiknya tahan hasrat dan godaan untuk berpergian, terutama ke pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran, atau tempat lainnya. Pergi keluar pasti merogoh kocek, seperti ongkos transportasi dan jajan. Semakin sering berpergian, semakin banyak pula duit yang dikeluarkan. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya tetap di rumah supaya lebih hemat. Keempat, bawa bekal makan sendiri. Ketika harga sembako naik, seperti minyak goreng dan cabai, pasti berimbas ke harga makanan di warung. Misal dari harga 20.000 menjadi 25.000. Itu artinya, kalau membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor. Lebih hemat, kalau 25.000 sekali makan di luar, dengan memasak sendiri di rumah, bisa untuk 3 kali makan sehari. Kelima, kurangi buka aplikasi belanja online. Jangan mentang-mentang di rumah saja, tidak berpergian keluar. Justru membuatmu menghabiskan waktu belanja online. Sama saja bohong. Itu namanya bukan hemat. Tahan jarimu untuk membuka aplikasi belanja online selagi di rumah atau dimanapun. Tujuannya untuk mencegah pembelian di luar rencana karena tergoda promo gratis ongkir atau diskon. Keenam, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan cara untuk menjaga kesehatan. Meningkatkan daya tahan tubuh di musim hujan dan di masa pandemi. Caranya dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak bergadang, minum vitamin, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan lainnya. Selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun gaji atau penghasilan yang kita terima, naik atau tidak naik, tetap harus disyukuri. Dengan bersyukur, kamu akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat, sebab gaji besar pun kalau tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan akan menguap begitu saja. Itulah strategi ketika biaya hidup naik. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip agar keuangan baik dan aman. Bagi yang sudah memiliki penghasilan, baik itu dari kerja di kantor maupun dari usaha yang dijalankan, akan merasa bahwa diri kita bebas dalam menggunakan uang yang dimiliki untuk jalan-jalan, membeli barang-barang mewah atau yang diinginkan, dan lainnya.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah karena diri sudah bekerja keras. Perilaku seperti ini tidak baik untuk dilakukan, sebab hanya akan membuat keuangan menjadi lebih buruk. Apalagi kalau penghasilan yang didapatkan langsung habis begitu saja dalam beberapa hari. Bagaimana nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah di tanggal tua? Maka dari itu bagi semua orang yang sudah punya penghasilan, sangat penting untuk memiliki prinsip dalam mengelola uang dengan baik agar kondisi keuangan tetap baik dan aman. Selain itu, kamu lebih mapan dari segi finansial dan selalu siap dengan segala kondisi dan juga masa depan. Lalu seperti apa prinsip yang harus dimiliki untuk setiap orang dalam mengelola keuangan agar kondisinya bisa tetap baik dan aman? Simak ulasannya berikut ini yang diambil dari Cermati. Yang pertama, mengatur anggaran atau budgeting. Kamu harus tahu prinsip budgeting dengan mengatur jumlah anggaran serta kebutuhan sehari-hari yang ada di dalamnya. Seringkali orang yang sudah memiliki penghasilan yang baik namun masih bingung bagaimana mengatur penghasilannya sehingga terkadang salah dalam membelanjakan. Hasilnya belum di tanggal tua tapi uang sudah habis. Untuk memulai mengatur anggaran, kamu harus memulai dengan membuat budget bulanan mulai dari kebutuhan pokok untuk sehari-hari, tagihan bulanan seperti listrik, air, cicilan, dan lainnya, tabungan, investasi, dan dana darurat lainnya, serta uang yang dikhususkan untuk belanja barang keinginan. Dengan adanya budgeting bulanan seperti ini, maka kamu akan menjadi tertib dalam menggunakan keuangan sehingga finansial tetap dalam kondisi aman. Bukan hanya itu saja, kamu juga bisa merencanakan bagaimana masa depan nanti. Kedua, pastikan tabungan cukup tangguh. Selain rencana yang matang, kamu juga harus memastikan jumlah dana yang disiapkan untuk alokasi ke berbagai pos tabungan cukup tangguh, baik itu untuk tabungan bulanan hingga dana darurat. Hal ini perlu disiapkan dengan matang, karena siapapun tidak akan pernah tahu kapan hal buruk akan menimpa, seperti kendaraan rusak, sakit, dan kebutuhan dadakan lainnya. Kalau perlu, siapkan rekening yang dikhususkan untuk tabungan dana darurat. Dengan demikian, keuangan yang lainnya akan tetap aman, sebab tidak akan terganggu karena ada dana darurat yang siap dipakai kalau diperlukan secara tiba-tiba. Ketiga, perhatikan pengeluaran dari riwayat belanja. Uang memang harus dibelanjakan, tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena terhadap belanja bulanan atau barang yang diinginkan. Pengeluaran yang ada benar-benar harus diperhatikan agar kondisi keuangan tetap baik. Sebaiknya mencatat jumlah pengeluaran di buku keuangan khusus dalam satu waktu, misalnya mingguan atau bulanan. Hal ini akan membuat kamu terbiasa melihat riwayat belanja, apakah berlebihan atau tidak. Dengan demikian, kamu bisa lebih cerdas lagi dalam memilih barang belanjaan, seperti apakah barang A sudah dibeli atau belum. Belanja apa saja yang sekiranya berlebihan, apakah itu membebani keuangan atau tidak. Hal ini bisa terhindar dari pemborosan dalam belanja, sehingga keuangan tetap terkontrol dengan baik dan aman. Keempat, tunda ambisi membeli barang yang belum perlu. Seringkali, kalau kita pergi ke mall atau toko melihat barang yang sangat menarik dan terkadang modal terbaru, hal inilah yang membuat kamu antusias untuk membeli barang tersebut. Meski sebenarnya belum dibutuhkan, ada baiknya kamu menunda hal ini, karena sebenarnya itu belum diperlukan. Bisa dibilang penjual memang memberi kondisi supaya pengunjung mau membeli barang mereka meski tidak ada niatan sebelumnya. Oleh karena itu, kamu harus bisa mengontrol keinginan dengan baik. Ingatlah bahwa ada kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi. Kalau memang belum butuh, kamu bisa menunda dalam waktu lama atau sampai barang tersebut diskon atau ada promo lain, sehingga tidak menyesal karena sudah mengamburkan uang untuk pembelian barang tersebut. Kelima, hidup sederhana. Itu penting. Kamu bisa menerapkan hidup sederhana dan hemat agar keuangan tetap aman dan sehat, atau menerapkan gaya hidup minimalis. Dengan merencanakan keuangan dan mengatur supaya hemat, pengeluaran bisa berkurang tanpa rasa keberatan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, misalnya dengan membiasakan diri, dengan membawa makan dari rumah, hemat listrik, dan membeli barang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, serta belanja saat promo potongan harga sedang berlangsung. Disiplin sebagai kunci utama sukses dalam atur keuangan. Percuma saja apabila semua prinsip keuangan telah direncanakan, tapi tidak dilakukan dengan kedisiplinan. Misal bulan ini menerapkan secara patuh, lalu bulan depan lagi lupa. Perilaku seperti ini hanya akan membuat keuangan tidak stabil. Untuk itu, disiplinkan diri menjadi kunci utama yang harus ditanamkan agar kondisi keuangan tetap stabil, baik, dan aman. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir keuangan menjadi buruk dan tentunya sukses dalam mengelola keuangan
bisa diraih. Kali ini kita akan membahas tentang menyadari adanya lifestyle inflation. Setelah video atau podcast sebelumnya yang membahas tentang memahami lifestyle inflation dan pengertiannya, kali ini kita akan membahas tentang cara menyadarinya. Sebagian orang yang mengalami peningkatan penghasilan tidak menyadari adanya lifestyle inflation. Mereka merasa kalau uang yang dibelanjakan nominalnya selalu sama, tanpa ada perubahan signifikan. Berikut adalah tanda-tanda lifestyle inflation yang penting untuk kamu ketahui. Yang pertama, hidup dari gaji ke gaji. Kalau penghasilan kamu bertambah tetapi keberlangsungan hidup masih sangat tergantung dari gaji yang diterima, itu tandanya kamu sedang berada di fase lifestyle inflation. Dalam skenario ini, pengeluaran yang dilakukan nominalnya sudah terlalu besar sehingga kamu perlu menunggu gaji selanjutnya sebelum digunakan kembali untuk kebutuhan di bulan itu. Kedua, berbelanja secara impulsif. Mengetahui kini jumlah penghasilan sudah lebih banyak mungkin akan membuat kamu merasa tidak perlu berpikir panjang saat menggunakan uang. Padahal berbelanja dengan terburu-buru dan impulsif dapat merugikan kondisi keuangan. Jadi apabila kamu mendapati dirimu ada di kondisi tersebut, maka perlu segera bertindak agar terhindar dari lifestyle inflation. Ketiga, utang yang membengkak. Menggunakan kartu kredit ataupun cara lainnya tidak ada salahnya selama digunakan dengan bijak. Kendati demikian, kalau jumlah utangnya mulai membengkak dan tidak segera dilunasi, hal ini akan berujung pada beban tingkat bunga yang semakin besar. Seiring berjalannya waktu, tentu utang ini akan membebani kemampuan finansialmu karena nominalnya terlalu besar. Jika itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang terus menggerus anggaran, kamu perlu mengurangi penggunaan kartu kredit dan melunasi seluruh utang. Sebab bukankah bertambahnya penghasilan akan melipat gandakan tabungan dan bukannya malah terlilit hutang. Keempat, menghindari pengelolaan keuangan. Rasa malas untuk mengecek kondisi keuangan seperti membuat atau meninjau budget mungkin sudah biasa terjadi. Tetapi kalau kamu sengaja menghindari hal tersebut, maka ini bisa jadi pertanda kalau kamu tengah mengalami lifestyle inflation. Orang-orang yang terjebak di dalamnya sebenarnya mengetahui tentang kondisi finansialnya yang berantakan, sehingga mereka cenderung menolak untuk menerima kenyataan dan membiarkannya begitu saja. Seseorang hanya akan terhindar dari dampak lifestyle inflation apabila mengetahui tanda-tanda yang disebutkan tadi. Coba kamu teliti kembali kebiasaan finansialmu. Apakah kamu sama dengan keempat? Apakah yang kamu lakukan sama dengan keempat hal tadi? Kalau iya, maka kamu perlu waspada dan segera mengambil tindakan. Terlepas dari dampaknya terhadap kondisi keuangan, kamu tetap bisa menghentikan lifestyle inflation, tetapi tetap fokus kendalikan keuanganmu. Maka inflasi gaya hidup hanya akan menjadi kesalahan finansial di masa lalu. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan sepele yang membuat kita gagal menabung. Setiap orang tentu memiliki impian untuk memiliki tabungan yang cukup di masa depan, sehingga memiliki hidup yang terjamin di masa tua. Tapi tidak sedikit yang melewatkan impian tersebut karena berbagai hal seperti faktor finansial dengan gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin saja sebagian orang tidak bisa menabung karena memang terhalang masalah finansial dan harus menjadi tulang punggung yang membiayai keluarga. Tapi kalau kamu memiliki gaji yang terbilang cukup dan stabil, tapi itu membuat kamu tidak bisa menabung, berarti ada kebiasaan yang salah. Apa saja? Mari simak kebiasaan sepele yang bisa membuat kamu gagal menabung berikut ini. Yang pertama, tidak punya target keuangan. Kebiasaan sepele yang membuat kamu gagal menabung salah satunya adalah tidak punya target keuangan. Kalau kamu tidak memiliki rencana dan target dalam keuangan, maka kamu akan sulit untuk mewujudkan impian di masa depan. Jadi mulai sekarang coba untuk membuat target dalam jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya dalam jangka 10 tahun, kamu ingin memiliki rumah sendiri. Kalau kamu sudah memiliki target seperti ini, kamu pun akan lebih termotivasi dan disiplin dalam mengatur keuangan, termasuk untuk menabung. Siapa yang merasa kalau menabung adalah sebuah beban? Kalau iya, segera ubah pola pikir ini sekarang. Tidak sedikit orang yang merasa terbebani menyisihkan uang untuk ditabung karena berpikir harus lebih ekstra menahan pengeluaran. Kamu bisa mengubah pola pikir ini
dengan berpikir bahwa menabung adalah salah satu cara untuk menghargai hasil kerja kerasmu saat ini. Tabungan yang kamu miliki saat ini tentu akan berguna di masa depan, jadi kamu pun tidak akan merasa terbebani untuk menabung. Ketiga, tidak mencatat pengeluaran. Selanjutnya, kebiasaan yang sering dilakukan adalah tidak mencatat pengeluaran sehari-hari. Mungkin ini terdengar sepele, tapi nyatanya ini berpengaruh dengan alur keuanganmu. Ini juga salah satu hal yang membuat kamu gagal menabung. Maka dari itu, penting sekali mencatat pengeluaran untuk memonitor kemana saja uangmu selama ini dan kamu gunakan untuk apa. Ini untuk menghindari hal seperti uang yang tiba-tiba habis tanpa kamu tahu kemana arahnya. Keempat, menunggu sisa gaji untuk ditabung. Kebiasaan ini sepertinya sudah tidak mengherankan dan sering menjadi alasan bagi kamu yang tidak bisa menabung. Banyak orang beranggapan kalau uang yang ingin ditabung diukur dari sisa gaji yang telah kamu gunakan. Kalau kamu terus melakukan metode tersebut, maka rencanamu untuk menabung akan terus tertunda, hingga tidak ada gaji yang tersisa untuk ditabung. Segera ubah kebiasaan ini dengan cara menabung di awal bulan. Jadi penghasilanmu akan aman kalau ditabung terlebih dahulu, sehingga kamu pun bisa menggunakan sisa gaji untuk kebutuhan lain. Kelima, gaya hidup yang tinggi dan boros. Salah satu kebiasaan yang membuat kamu boros adalah menjalani gaya hidup yang tinggi dan mewah, seperti suka membeli barang-barang mahal. Apalagi kalau pengeluaranmu lebih besar dibandingkan pemasukan. Ini tentu tidak baik bagi kesehatan finansialmu. Memang tidak ada salahnya kalau kamu ingin membeli sesuatu sebagai bentuk self-reward, tapi cobalah untuk belajar mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Karena biasanya, keinginan hanya bersifat sementara dan tidak ada habisnya. Dari kebiasaan tadi, manakah yang paling sering kamu lakukan? Mari segera ubah kebiasaan tersebut, jangan sampai membuat kamu menyesal di kemudian hari karena terus menunda untuk menabung. Nyatanya, memiliki tabungan akan membuatmu merasa lebih aman karena mempunyai dana cadangan di masa depan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.